Halo, selamat datang di Si Paham Taktik, kerjasama antara Ruang Taktik dan Si Paham Bola yang didukung oleh SCTV Sports. Di video kali ini kita akan analisis laga IPL antara Manchester United melawan West Ham yang berakhir dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini, MU semakin dekat dengan 4 besar, hanya terpaut 1 poin dari Newcastle di peringkat 4 yang sudah menjalani 1 laga lebih banyak daripada MU. Dilihat dari data statistik, laga ini berlangsung alot. Penguasaan bola menunjukkan nggak ada perbedaan yang mencolok, meski MU sedikit unggul dengan 53%. Dari segi peluang dan XG pun nggak berbeda jauh, dengan MU 16 kali lepaskan tembakan dengan nilai XG 1,24 dan West Ham sebanyak 13 dengan nilai XG 1,08. Seperti biasa, MU menggunakan formasi 4-2-3-1. Namun, kali ini Ten Hag menerapkan beberapa rotasi. Di lini belakang, Harry Maguire kembali bermain dari menit awal menggantikan Varane dan Lindelof yang absen. Di lini depan, Ronaldo juga dimainkan dari awal laga. Sementara Rashford digeser ke sayap kiri. Dan di sayap kanan, Elanga menggantikan Anthony. Di kubu West Ham, David Moyes juga menggunakan formasi yang sama, 4-2-3-1. Rice dan Soucek diplot sebagai double pivot. Di lini depan, Scamacca sang ujung tombak ditopang oleh Benrahma, Downs, dan Bowen di belakangnya. Saat bangun serangan, MU menggunakan shape 2-1 dengan 2 center back dan 1 DM yaitu Casemiro berhadapan dengan 2 pressure West Ham, Scamacca dan Downs. Walaupun hanya menggunakan 2 pressure di depan, West Ham United bisa menyulitkan upaya build up MU. Sistem pressing yang diterapkan oleh 2 pressernya yaitu keduanya akan bergantian bergerak naik turun, menekan pembawa bola dan menutup Casemiro. Saat Scamacca naik untuk menekan Maguire, Downs akan turun menutup Casemiro, dan sebaliknya. Merespon hal tersebut, 2 center back MU banyak melakukan sirkulasi serta memperlebar jaraknya agar pressure West Ham kesulitan mengikutinya. Dan Casemiro juga bergerak ke samping guna menarik markernya dan membuka ruang bagi center back untuk naik, lalu menemukan pemain depan yang drop sebagai target progresi. Terlihat di sini lini kedua West Ham nggak kompak atau rapat sehingga terbuka akses passing ke Rashford. Dalam banyak momen, blok press West Ham lebih kompak sehingga kembali sulitkan MU dalam melakukan progresi dan beberapa kali berhasil potong progresif pass yang dilepaskan oleh center back MU. Strategi dari Moyes memang menunggu dengan menutup akses umpan ke tengah atau depan. MU baru bisa mengeliminasi blok press West Ham saat pemain depannya turun dan lebih banyak pemain di belakang untuk membentuk triangle shape serta melakukan link up. Selain itu, lini pertama build up MU juga beberapa kali lepaskan bola direct untuk membypass blok press West Ham dan langsung mengekspos ruang di belakang garis pertahanannya. Dilihat dari attacking side berikut, pada laga ini MU banyak melakukan serangan dari sisi kiri. Terlihat juga dari passing line dan average player position buatan Mark Stad ini, pemain MU banyak berkumpul di area half space dan sayap kiri. Lalu pada klip ini ada 4 pemain MU di area kiri dengan Ronaldo dan Bruno yang melebar dan lini tengah diisi oleh Dalot yang naik hingga garis depan. Namun hal ini bisa diantisipasi dengan baik oleh West Ham yang juga menumpuk banyak pemain di area tersebut guna menyamai jumlah pemain MU. Ide taktiknya mau melakukan wide overload namun direspon dengan baik oleh West Ham. Pada laga ini 2 fullback MU sangat aktif dalam membantu serangan. Di kiri, Shaw kerap melakukan overlap maupun underlap mensupport Rashford. Dan di kanan, Dalot lebih berperan sebagai inverted fullback. Ia kerap masuk ke lini tengah. Pada awalnya pergerakan inverted Dalot bisa diantisipasi oleh Benrahma dengan man markingnya, ataupun dengan Scamacca dengan cover shadownya.
Namun dengan kecepatan dalam mendeteksi ruang dan pergerakan pemain lain yang membuka ruang di tengah atau half space, Dalo beberapa kali bisa lepas dari man marking Benrahma dan lepaskan diagonal pas ke kotak penalti West Ham. Memang di lini tengah dan di area depan backline West Ham kerap terbuka ruang yang bisa diekspos karena Rice sering tertarik oleh pemain MU, ataupun Rice dan Soucek bertahan terlalu dalam sejajar dengan backline MU. Banyak menyerang di area kiri, gol MU justru berawal dari area sebaliknya. Berawal dari crossing MU yang digagalkan dan menjadi throw in. Eriksen yang menerima bola langsung melakukan penetrasi sekaligus crossing yang gak terduga pertahanan West Ham ke tiang jauh menuju Rashford yang muncul dari blind side atau titik buta fullback kanan West Ham. Dengan dua fullback MU yang aktif naik saat fase attacking, tentu akan meninggalkan ruang yang lebar di area kanan dan kiri pertahanan MU. Dan hal ini bisa dibaca oleh West Ham. Mereka kerap menargetkan area Dalo ataupun Shaw untuk melancarkan serangan terutama saat fase counter attack. Terlihat di dua momen counter attack West Ham ini, area tengah MU kerap kosong karena Casemiro yang naik untuk counter press atau rebut bola kembali berhasil dieliminasi oleh West Ham. Pada match kali ini, West Ham lebih banyak lepaskan shot dari luar kotak penalti karena setelah unggul MU banyak menumpuk pemainnya di kotak penalti sehingga ada ruang di depan garis pertahanannya. Namun peluang-peluang West Ham ini berhasil dimentahkan oleh bek dan kiper MU, David De Gea, yang tampil solid. MU berhasil raih kemenangan, namun pada laga ini ada beberapa catatan yang bisa diperbaiki oleh skuad Erik ten Hag. Selain counter press yang kerap gagal dan timbulkan ruang di tengah, dalam fase attacking MU beberapa kali memperoleh counter attack atau serangan balik. Namun gagal dimanfaatkan dengan baik karena finishing ataupun final pass yang kurang akurat.